pemirsa, saya ingin berbagi cara membuat coconut milk atau susu santan yang sangat banyak sekali khasiatnya untuk kesehatan ya. Caranya kelapa tua. Nah, ini kalau saya tidak terlalu tua ya, seperti ini kelapanya. Nah, ini nanti dibuang batoknya saja ya. Boleh dikerik sedikit boleh, tapi tidak usah sampai dikupas karena di kulit ari ini juga banyak sekali khasiatnya. Nah, diparut, kelapa ini diparut, boleh diparut di mesin parutan atau diparut pakai tangan saja boleh. Setelah diparut seperti ini, lalu dimasukkan ke dalam blender ya. Jadi di blender dengan air kelapanya. Jadi kalau segini, setelah diparut semua, saya blender pakai air kelapa 2 gelas. Jadi dimasukkan ke blender, dikasih air kelapanya sendiri 2 gelas. Kemudian di blender disaring. Setelah disaring, nah ini jadinya seperti ini. Ya. Ini susu santan. Nah, ya, seperti ini jadinya. Nah, ini sudah jadi. Jadi santan itu tidak boleh dimasak kalau ingin sehat. Kenapa? Karena kandungannya bagus sekali. Ini memang lemak, tapi ini lemak baik ya, HDL, bukan lemak jahat, bukan LDL. Jadi bagus untuk orang yang kolesterol tinggi, berarti kan HDL-nya rendah. Nah, tingkatkan HDL-nya. Salah satunya dengan minum susu santan, coconut milk. Jadi caranya begini, tidak boleh dimasak. Jadi sesudah disaring sudah, ini aja dimasukkan ke dalam gelas seperti ini ya. Nah, susu santan seperti ini. Nah, ini ya, ini yang original. Ini rasanya, ini sudah manis sebetulnya. Jadi rasanya gurih seperti susu murni, tapi ini lebih bagus dari susu sapi. Nah, rasanya enak dan ini non kolesterol. Jadi ini bukan lemak hewani, tapi ini lemak nabati. Nah, kemudian saya di sini ingin susu santan ini menjadi lebih enak, lebih sehat. Saya akan campur dengan mol jahe. Jadi saya punya mol jahe. Nah, ini sudah manis, di mol ini sudah ada madunya. Kemudian ini susu santan, biar rasanya enak kayak STMJ begitu ya. Nah, kita kasih jahe. Jahenya bisa agak banyak, tidak apa-apa ya. Nah, ukurannya selera kita. Ini mol jahe merah ya. Nah, kemudian kita aduk ya, seperti ini. Sudah. Ini diminum saja. Coba saya cicipin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak sekali, manis, gurih, kemudian hangat dari jahenya terasa. Jadi Bapak Ibu bisa membuatnya nanti sesuai selera. Dicoba-coba dulu sedikit. Yang paling penting khasiatnya dari susu santan. Jadi kalau di dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah bahwa manusia minum susu itu sempurna sampai 2 tahun. Dan itu pun ASI, air susu ibu. Jadi sebetulnya setelah 2 tahun itu manusia, kalau dia tidak harus minum susu lagi ya, namanya juga sudah sempurna ya, jadi sudah. Nah, tapi kita bisa minum susu yang sangat bagus ya, yaitu susu santan. Jadi susu santan ini susu dari air kelapa tadi, ini khasiatnya bagus sekali, sebagus air susu ibu ya. Jadi air susu ibu itu sangat bagus karena dia mengandung asam laurat dan asam kaprat. Asam laurat dan asam kaprat itu adalah senyawa antibakteri, antivirus. Jadi saat seorang ibu memberikan ASI kepada bayinya, saat itu dia memberikan menambahkan imun ya. Jadi di dalam ASI itu ada zat asam laurat dan asam kaprat, di mana ASI itu bisa membunuh bakteri dan virus. Jadi bisa melindungi bayi dari bakteri dan virus dengan ASI itu. Nah, ternyata ini Dokter Gani
dia meneliti ternyata di dalam susu santan juga mengandung asam laurat dan asam kaprat. Jadi ini sebaik air susu ibu. Jadi saat kita minum susu santan, saat itu asam laurat dan asam kaprat itu masuk ke dalam tubuh kita. Dia adalah antibakteri, antivirus, anti kuman, insya Allah anti penyakit. Ini memang lemak, tapi lemak baik ya, seperti halnya alpukat, terutama bapak-bapak, ibu-ibu yang kolesterolnya sudah tinggi, berarti kan HDL-nya rendah. Nah, untuk meningkatkan HDL, jadi kalau kita kolesterol jahat yang tinggi, LDL ya, berarti HDL-nya rendah. Nanti kita bisa menambahnya HDL atau lemak baik itu dari susu santan. Jadi caranya seperti ini ya tadi ya. Kelapa diparut, kemudian di blender dengan air kelapanya juga, kemudian langsung kita minum. Jadi santan yang tidak bagus itu santan yang sudah dimasak terlalu matang, kemudian sudah dicampur gula pasir atau sudah diolah dan lain-lain. Nah, itu bisa menjadi LDL atau lemak jahat. Tapi kalau santan itu tidak terkena panas, langsung kita konsumsi, dimasukkan diminum, itu menjadi lemak baik atau HDL. Jadi meningkatkan kolesterol baik. Jadi lemaknya ini lemak baik. Banyak sekali fungsinya, terutama kalau anak-anak itu yang cacingan ya, itu katanya kalau makan kelapa parut, awas suka ada cacingan gitu ya. Nah, ini ternyata salah satu fungsi atau khasiatnya dari santan ini, dari kelapa ini, yaitu untuk membunuh cacing. Jadi kalau makan kelapa itu bukan lalu tumbuh cacing, nanti jangan makan kelapa itu nanti cacingan, bukan begitu ya. Jadi dengan ini dimakan, kemudian cacing di dalam perut itu keluar, jadi bagus. Jadi inti antibakteri, antivirus, dan untuk yang cacingan itu cacingnya bisa keluar. Jadi intinya bagus sekali. Bapak Ibu, kita minum susu ya tiap hari, tapi susu yang paling bagus sebagus air susu ibu ya. Jadi dengan susu santan atau coconut milk. Nah, insya Allah ini informasi ini sangat berguna buat kita. Monggo dipraktekkan. Terima kasih. Walhamdulillahirobbilalamin.